Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Wijaya di Bogor ya, yang bertanya, "Dok, saya sudah 1 bulan operasi wasir dengan radiofrekuensi atau RF ya. Sekarang kok masih BAB berdarah netes-netes ya. Ini bagaimana pendapat dokter ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Wijaya di Bogor, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Wijaya di Bogor yang bertanya, BAB-nya kok masih berdarah 1 bulan sesudah operasi dengan radiofrekuensi ya. Saya akan jawab begini. Radiofrekuensi itu kalau di dalam guideline atau di dalam garis pedoman penanganan wasir di Amerika atau Eropa itu tidak masuk di dalam guideline ya. Mengapa? Khususnya di Eropa dia bukti hasil dari bukti penanganannya itu hanya +1. +1 itu can be considered ya. Can be considered itu ya bisa dipakai, tetapi hasilnya hanya +1. Padahal yang menurut guideline, di dalam guideline itu tindakan-tindakan apa yang dikerjakan untuk wasir yang masuk dalam guideline itu yang buktinya itu +3 ya, +3, +4 gitu ya. Tapi kebanyakan +3. Kalau +1 itu hanya can be considered ya, bisa dipakai, tetapi hasilnya hanya +1. Nilai efikasinya ya, atau kemanjurannya itu hanya +1, paling rendah ya, paling rendah. Oleh sebab itu radiofrekuensi juga laser itu untuk wasir itu tidak masuk dalam guideline ya. Yang masuk dalam guideline adalah menyuntik, mengikat infrared koagulasi, ini yang tanpa operasi, kemudian operasi konvensional, HALRAR ya, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, dan stapler, itu yang operasi. Jadi itu yang masuk dalam guideline ya. Nah, sekarang problem dengan radiofrekuensi 1 bulan kok masih berdarah ya. Yang pertama yang saya perlu tanyakan, waktu itu derajat berapa sih waktu dilakukan tindakan dengan radiofrekuensi? Kalau wasirnya sudah melorot ya kadang tindakan dengan radiofrekuensi hanya menjamah yang di luarnya, sedangkan yang di dalam yang namanya anal cushion tidak semuanya bisa kena. Kalau tidak semuanya bisa kena, maka ketika luarnya sembuh, dalamnya masih ada wasirnya, sehingga kalau BAB masih bisa berdarah, nanti masih bisa muncul lagi benjolannya. Juga dengan tindakan radiofrekuensi itu collateral damage-nya atau kerusakan jaringan ketika ditempelin alat radiofrekuensi itu tidak tentu ya, sehingga kalau berlebihan maka penyempitannya lebih mudah terjadi, tetapi kalau kurang maka tidak terjadi apa-apa. Jadi penanganan dengan radiofrekuensi itu tergantung power radiofrekuensinya, kedua tergantung operatornya juga, bagaimana menilai wasirnya itu dan melakukan tindakannya. Tapi yang jelas bahwa namanya radiofrekuensi tidak masuk dalam guideline ya sampai sekarang ini yang terbaru ya dari Eropa ya. Padahal radiofrekuensi itu juga teknologinya dari mereka, tetapi karena bukti penelitiannya itu hanya +1 yang paling rendah, maka dia masuk kategori can be considered aja ya, tidak seharusnya dipakai ya. Harusnya kalau modalitas atau cara penanganan wasir yang masuk dalam guideline itu yang masuk di dalam MAS +4 atau should be ya, harus dikerjakan apa yang seharusnya dikerjakan ya +3 ya. Oleh sebab itu saya menjelaskannya bukan berdasarkan opini saya, tetapi berdasarkan guideline yang didasarkan pada penelitian yang baik di Eropa sampai sekarang ini. Oleh sebab itu
Kalau masih berdarah ya kemungkinan basirnya masih ada, sehingga BAB-nya masih berdarah netes-netes ya. Kira-kira itu Wijaya di Bogor. Kalau sebulan dilakukan radiofrekuensi harusnya sudah sembuh, tetapi masih BAB-nya masih berdarah, kemungkinan basirnya masih ada. Karena itu bergantung pada bagaimana alat itu digunakan dan bagaimana cara menggunakan alatnya, itu tergantung operatornya. Yang pertama itu menilai basirnya dulu, maka apa yang mesti harus dikerjakan ya berdasarkan derajat kondisinya, maka dipilih berdasarkan yang ada di dalam guideline menurut saya ya. Karena guideline atau garis pedoman itu didasarkan pada penelitian yang baik dari hasil-hasil penelitiannya itu ya. Jadi harus must or must not atau should be ya, apa yang harus dikerjakan itu berdasarkan guideline ya. Sekarang banyak alat ya, modalitas terapi untuk basir, tetapi kalau itu tidak masuk dalam guideline, kalau saya berhati-hati untuk mengerjakan dengan alat itu, karena saya dokter yang ranahnya ilmiah, maka harus ada bukti-bukti ilmiah yang baik yang menjadi dasar bagaimana saya menangani basir. Kira-kira itu ya Wijaya di Bogor, semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan panduan untuk mengatasi anus bengkak, bisul anus, BAB nyeri karena fisura ani dan yang lain-lain, ada di link deskripsi ya, silahkan diakses. Kira-kira itu saja ya Wijaya di Bogor.